Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang solih-solihah? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun materinya, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang peredaran darah, yang kedua tentang pantun, dan yang ketiga tentang interaksi sosial. Yang pertama yaitu peredaran darah. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama yaitu jantung. Nah, jantung manusia itu berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, adapun fungsi dari masing-masing bagian jantung, yang pertama itu serambi kanan, berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru, dan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen atau O2 ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau bali. Nah, adapun perbedaan pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau bali, kita lihat pada tabel yang terdapat di video. Yang pertama kita lihat perbedaannya dari pengertian. Nah, pengertian dari pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, pembuluh arteri ini yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan pengertian pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Nah, berdasarkan perbedaan yang kedua yaitu darah yang dibawa. Pembuluh arteri itu membawa darah yang bersih atau kaya oksigen kecuali pada bagian arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena itu membawa darah kotor atau yang kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Tempatnya, pembuluh arteri itu berada di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena berada di dekat permukaan tubuh. Berdasarkan dinding pembuluh arteri atau nadi itu tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri berdasarkan katupnya yaitu hanya memiliki satu tempat di dekat jantung, sedangkan pembuluh vena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Berdasarkan denyut, pembuluh arteri itu denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Dan yang terakhir yaitu jika terluka pada pembuluh arteri itu darahnya akan memancar, sedangkan pada pembuluh vena itu darah tidak memancar. Nah, pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terdapat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar. Nah, alurnya sebagai berikut. Yang pertama, bilik kiri. Nah, di dalam bilik kiri ini bilik kiri ini membawa darah yang mengandung oksigen atau O2, kemudian menuju kapiler
ke seluruh tubuh. Nah, di dalam pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian dilanjutkan ke bagian vena atas dan bawah, yang mana pada bagian ini darah mengandung karbon dioksida. Kemudian dilanjutkan ke bagian serambi kanan, darah juga mengandung karbon dioksida. Nah, yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Alurnya yaitu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, yang mana darah di sini mengandung karbon dioksida. Dari arteri pulmonalis kemudian menuju paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian menuju vena pulmonalis, yang mana darah yang dibawa yaitu mengandung oksigen atau O2. Yang ketiga yaitu darah. Nah, darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Nah, plasma darah ini berupa cairan bening berwarna kekuningan seperti pada gambar yang ada di video. Nah, sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin, dan zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut fibrinogen. Berikutnya yaitu fungsi darah. Nah, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, sedangkan keping darah berfungsi menutup luka. Selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang pantun. Nah, pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata atau salah satu jenis karya sastra, yang mana pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun di sini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Perhatikan contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, pada baris 1 dan 2 pada pantun disebut sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan keempat pada pantun disebut sebagai isi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu bersaja ABAB. Yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jenis pantun berdasarkan usia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pantun anak-anak, yang mana pantun anak-anak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Yang kedua yaitu pantun orang muda, pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Dan yang ketiga yaitu pantun orang tua, yaitu pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua baik berupa agama, adat, dan sebagainya. Nah, untuk contoh dari masing-masing jenis pantun berdasarkan usia ini dapat kalian lihat di buku paket tematik terpadu 5D pada halaman 9. Selanjutnya itu menjelaskan isi atau makna pantun. Nah, di sini Ustazah ada contoh pantun. Ustazah bacakan. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat tagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan segar. Nah, berdasarkan pantun tersebut, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh kita menjadi kuat dan bugar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih.
Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama interaksi antar individu, yang kedua interaksi individu dengan kelompok, yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, kita akan belajar contoh interaksi sosial antar individu. Yang pertama, ibu mengajari anaknya untuk menabung. Yang kedua, ayah sedang menasehati anaknya. Yang ketiga, kakak mengajari adiknya belajar matematika dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama, kelompok PMR dan Pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban banjir. Yang kedua, kelompok belajar dari suatu sekolah melakukan studi banding di sekolah lain. Yang ketiga, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Yang kedua, ketua RW berbicara di depan para warga. Dan yang ketiga, lurah sedang berdiskusi dengan para warga dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang pertama yaitu manusia hidup dengan sumber makanan. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang ketiga, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Nah, adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Nah, interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah berpesan untuk materi yang Ustazah sampaikan, jika tidak ada di buku, bisa kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing sebagai ilmu tambahan untuk kalian mengenai materi yang Ustazah sampaikan. Nah, adapun tugas pada hari ini yaitu Senin 2 November 2020. Yang pertama, kalian buka buku paket tematik terpadu 5D. Kalian kerjakan yang pertama, ayo berlatih halaman 12 nomor 4 yang poin A dan B. Kemudian yang kedua, halaman 12 nomor 2 dan 3. Yang ketiga, ayo berlatih halaman 18 nomor 3 dan 4. Nah, tugas-tugas tersebut kalian kerjakan di buku catatan kalian dengan menggunakan ballpoint, ditulis yang jelas, kemudian dikirim ke Ustazah berupa foto. Maksimal hari ini jam 8 malam. Ustazah tunggu ya anak-anak. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini dapat berguna untuk kalian semuanya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.